Selamat datang di video ini. Pada video ini, saya akan melanjutkan video saya sebelumnya tentang mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, khususnya untuk pembahasan materi firma. Pada video ini, saya akan membahas tentang likuidasi firma. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang pembubaran firma. Nah, pada video ini, saya akan membahas tentang likuidasi firma. Nah, likuidasi firma atau likuidasi itu adalah pembubaran perusahaan yang diawali dengan proses realisasi aset non-kas, pembayaran liabilitas kepada pihak eksternal, dan diakhiri dengan proses pembayaran kepada sekutu. Nah, apa bedanya dengan pembubaran firma yang sebelumnya saya bahas di video sebelumnya? Nah, untuk perbedaannya, kalau pembubaran firma yang saya bahas sebelumnya, ini berakhirnya perjanjian, ya, sama-sama berakhirnya perjanjian, tetapi posisi firma itu masih tetap beroperasi, ya, masih tetap berjalan. Karena ada beberapa penyebab kenapa firma tersebut bubar. Seperti misalnya sekutu itu ada yang masuk, ya, ada baru sekutu baru, atau ada sekutu yang keluar, ya, atau perubahan bentuk badan hukum dari firma tersebut yang sebelumnya CV menjadi PT. Nah, tetapi pada dasarnya firma itu masih tetap beroperasi. Nah, untuk likuidasi itu pembubaran perusahaan yang memang perusahaan itu atau firma tersebut tidak beroperasi lagi. Nah, hal ini bisa dikarenakan memang firma itu kondisinya sudah bangkrut, ya, sehingga firma tersebut tidak lagi menjalankan kegiatan operasionalnya, ya, maka firma tersebut dilikuidasi. Nah, proses likuidasi, ya, itu meliputi yang pertama nanti ada realisasi aset non-kas, ya. Jadi aset-aset non-kas yang dimiliki oleh firma nanti akan direalisasikan dalam bentuk kas. Kemudian nanti perusahaan itu memiliki kas yang berasal dari realisasi aset non-kas, ya, untuk melakukan pembayaran liabilitas kepada pihak eksternal. Ya, jadi kewajiban-kewajiban ke eksternal diselesaikan terlebih dahulu. Baru setelah itu, ya, apabila nanti masih ada sisa dana atau sisa kas, baru ada proses pembayaran kepada sekutu. Ya, 3 hal ini yang nanti akan kita bahas, ya, dalam proses likuidasi. Nah, sebelum kita membahas proses likuidasi, nah, jenis-jenis likuidasi itu meliputi likuidasi langsung dan berangsur. Nah, perbedaannya, likuidasi langsung itu adalah likuidasi yang memang pembayaran kepada pihak eksternal maupun sekutu itu dilakukan setelah proses realisasi seluruh aset non-kas selesai. Jadi aset non-kas itu dijual atau direalisasikan itu dalam satu waktu tertentu dan langsung dilakukan pembayaran. Ya, jadi tidak secara bertahap gitu. Jadi semua aset non-kas itu langsung direalisasikan asetnya. Ya, baru setelah itu nanti akan melakukan pembayaran kepada pihak eksternal. Tetapi kalau likuidasi berangsur, ya, dia likuidasi yang pembayaran kepada pihak eksternal maupun sekutu itu dilakukan secara bertahap. Ya, secara bertahap, ya, sesuai dengan kapan perusahaan itu memiliki dana atau ada tersedia dananya. Ya. Nah, biasanya setiap akhir bulan, ya, itu akan dilakukan pembayaran kalau memang ada kasnya. Jadi kalau berangsur ini tergantung kapan, ya, kapan perusahaan ini memiliki dana kas, gitu ya. Jadi tidak bertahap, ya, secara berangsur. Nah, tapi kalau likuidasi langsung itu, ya, kalau semua asetnya itu sudah selesai direalisasikan baru
dilakukan proses pembayaran. Nah, untuk pembayaran kepada pihak eksternal, ya tadi kan pertama kita harus melakukan realisasi aset non-kas, baru setelah itu nanti akan dilakukan pembayaran. Nah, pembayarannya kepada siapa? Yang pertama kali dilakukan pembayaran itu adalah menyelesaikan kewajiban-kewajiban kepada pihak eksternal dulu. Ya, jadi segala kewajiban yang dimiliki oleh firma itu diselesaikan dulu yang ada dari pihak eksternal. Baik itu misalnya bayar utang pajak, utang dagang, utang wesel, sampai dengan utang bank itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah semua kewajiban ke pihak eksternal itu selesai, baru menyelesaikan kewajiban kepada para sekutu. Nah, menyelesaikan kewajiban kepada para sekutu ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah membayar hutang kepada sekutu, baru membayar modal sekutu. Ya, jadi yang utama itu selesaikan dulu kewajiban. Ya, membayar hutangnya dulu, baru kalau nanti ada sisa dana baru dikembalikan atau membayar modal sekutu. Oke. Nah, di sini saya akan masuk sebentar Nah, tadi saya sampaikan bahwa untuk likuidasi itu ada proses realisasi aset non-kas. Misalnya ada piutang dagang, persediaan, atau aset non-kas lain, ini istilahnya dijual dulu sampai memperoleh kas gitu ya. Sehingga dari kas ini nanti akan dibayarkan kepada pihak eksternal. Ya. Kemudian waktu saya membahas awal di firma, ada yang namanya piutang sekutu dan juga utang sekutu. Apa bedanya? Kalau piutang sekutu, ya berarti yang melakukan atau yang memiliki kewajiban untuk membayar di sini adalah sekutunya. Sekutu memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana ke firma. Ya, maka disebut sebagai piutang sekutu. Ya. Tetapi kalau utang sekutu, ya, maka utang ini yang memiliki kewajiban untuk membayar itu adalah firma kepada sekutu. Jadi firma ini wajib melakukan penyelesaian kepada sekutu. Ya. Nah, kalau misalnya utang nanti sudah selesai dilunasi, ya, kemudian baru nanti modal kalau ada sisa dikembalikan. Nah, sebelum sebelum utang ini kepada sekutu dibayar, jangan lupa selesaikan dulu ya kewajiban-kewajiban firma di eksternal. Seperti contoh utang dagang, utang pajak, ini harus diselesaikan dulu. Kalau ada sisa dana, selesaikan utangnya ke sekutu, ya dibayarkan. Baru setelah itu dikembalikan modalnya. Ya. Nah, untuk seperti yang pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya, bahwa firma ini memiliki kewajiban yang unlimited gitu ya. Nah, unlimited ini dalam hal apa gitu? Unlimited dalam hal kewajiban pembayaran. Kalau misalnya firma itu tidak bisa melunasi utangnya, maka bisa jadi ya nanti sekutu ini harus membayar dengan dana pribadi. Nah, ini yang membedakan dengan bentuk PT. Ya, kalau bentuk PT, maka apabila perusahaan ini istilahnya memiliki kewajiban keluar atau katakanlah rugi, maka yang menanggung itu hanya persentase kepemilikan saja kalau PT. Tetapi kalau CV itu sampai dengan harta pribadi. Oke. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk proses likuidasi itu meliputi realisasi aset non-kas. Ya, kemudian yang kedua adalah pembayaran. Ya, nanti kepada pihak sekutu, pihak luar, baru ke sekutu.
Ya, sekutu itu meliputi utang sekutu dan juga modal sekutu. Ya. Nah, di sini tadi saya juga sudah sampaikan, piutang sekutu itu menunjukkan kewajiban dari sekutu. Jadi yang berhutang itu adalah sekutu. Maka sekutu ini wajib untuk melunasi kepada firma atau memberikan pelunasan ke firma. Sedangkan kalau utang sekutu dan modal sekutu itu merupakan hak dari sekutu. Ya. Oke, jadi dua hal ini harus juga saudara pahami karena dalam case ini nanti saudara akan bertemu dengan piutang sekutu dan juga utang sekutu. Oke, saya akan kembali ke handout. Nah, untuk prioritas pembayaran, ya tadi sudah saya sampaikan juga. Nah, di sini kita akan mencoba ya dalam kasus itu untuk jenis likuidasi yang langsung dan juga berangsur. Nah, yang pertama dulu yang akan saya contohkan itu adalah likuidasi yang langsung. Kita lihat di contoh yang pertama. Pada contoh yang pertama, firma ABC pada tanggal 1 Agustus 2020 menyatakan akan melikuidasi usahanya karena dianggap tidak menguntungkan lagi. Rasio pembagian laba rugi firma adalah Andi banding Bagas banding Cahyo, itu 3:3:4. Laporan posisi keuangan firma ABC per 1 Agustus 2020 sesaat sebelum likuidasi adalah sebagai berikut. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini ada kas, ada piutang Andi 60.000, lalu aset non kas 840. Ya, kemudian ada modal Andi, Bagas Cahyo, ya, lalu total ekuitas dan juga liabilitas serta aset ini 1.020.000. Aset non-kas firma ABC baru dapat direalisasi seluruhnya pada akhir Desember 2020. Jadi menunggu sampai semua asetnya itu bisa diuangkan atau bisa dalam bentuk uang, harus dijual dulu. Nah, distribusi kas dilakukan setelah proses realisasi seluruh aset non-kas selesai. Jadi baru akan dilakukan proses likuidasi kalau aset non-kas itu sudah bisa atau sudah selesai proses realisasinya. Maka ini disebut sebagai likuidasi langsung. Jadi tidak secara bertahap. Ya. Jadi semua asetnya sudah terjual baru dilakukan likuidasi. Nah, di sini saudara diminta untuk membuat laporan likuidasi firma ABC dan ringkasan jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi likuidasi apabila hasil realisasi seluruh aset non-kas adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama 420 dengan asumsi semua sekutu secara pribadi solvable. Lalu yang kedua adalah 420 dengan asumsi Andi secara pribadi tidak solvable. Oke, nah ini kita akan coba dulu yang pertama ya, bahwa untuk realisasi aset non-kas itu nilainya adalah 420 ya. Jadi perusahaan itu atau firma itu menjual aset non-kas ya, aset non-kas ini ya, aset non-kas itu yang nilai bukunya 840 dijual menjadi 420 ya. Aset non-kasnya 840 dijual 420 atau direalisasikan ya sebesar 420. Maka secara tidak langsung ya berarti firma ini rugi ya, rugi saat proses realisasi aset non-kas. Ruginya berapa? Ya, ada rugi ya realisasinya 420, nilai bukunya 840, maka ada rugi 420. Nah, rugi 420 ini akan dibagikan ke
pada sekutu sesuai dengan perbandingan yang telah ditetapkan atau telah disetujui. Nah, maka ya, untuk yang pertama itu adalah yang solvable. Oke, kalau solvable itu berarti seperti yang tadi saya sampaikan bahwa firma ini memiliki karakteristik unlimited liability. Nah, berarti karena dia memiliki istilahnya tidak terbatas untuk kewajibannya, maka apabila firma itu mengalami rugi atau harus membayar kewajiban, ya, maka kewajiban ini selain ditanggung oleh firma, ya, maka akan juga ditanggung oleh sekutu dengan menggunakan harta pribadi kalau sampai firma ini tidak bisa menyelesaikan. Nah, solvable ini ya berarti sekutu itu dianggap atau memiliki aset yang lebih tinggi ya daripada nilai dari kewajibannya. Jadi aset yang dimiliki oleh sekutu itu lebih tinggi daripada kewajiban yang harus diselesaikan. Maka sekutu itu dianggap solvable atau katakanlah bisa membayar kewajibannya. Maka disebut solvable. Nah, kalau tidak solvable berarti ada sekutu yang memang nilai asetnya itu tidak bisa membayar kewajiban dari firma. Ya, jadi maka dikatakan tidak solvable. Jadi solvable ini terkait dengan kemampuan sekutu dalam melunasi kewajiban firma. Nah, karena di sini contoh yang pertama itu secara pribadi semua sekutu solvable, berarti anggapannya adalah semua aset yang dimiliki oleh sekutu itu lebih tinggi daripada kewajibannya. Oke, yang pertama tadi saat realisasi aset non-kas, ya, aset non-kas 840 ribu ini dijual dengan harga 420, ya, maka ini dikurangi 840, kemudian menerima kas 420 dari proses realisasi aset non-kas. Tetapi di sini masih ada rugi, ya, karena seharusnya menerima 840 tapi hanya 420. Nah, yang menanggung rugi itu adalah sekutu, semua sekutu dengan perbandingan yang sudah ditentukan, yaitu adalah 3:4, ya. Jadi Andi itu 3, Bagas itu 3, kemudian Cahyo itu 4. Maka 420 ini dibagi. Berarti untuk Andi itu adalah 3/10 dikali 420. Maka ketemu 126. Untuk Bagas ketemunya juga 126. Maka untuk Cahyo di sini 168. Lalu setelah proses realisasi aset non-kas, ini saudara hitung saldonya. Ya. Jadi sebelumnya ya untuk saldo ini kalau di handout itu memang sudah ada nilainya. Hanya sebenarnya nilai ini itu berasal dari laporan posisi keuangan per 1 Agustus 2020. Jadi tinggal saudara pindah saja nilai saldo sebelum likuidasinya ke dalam laporan likuidasi. Ya. Karena di handout itu kalau tidak salah sudah ada nilainya. Sehingga saudara nanti mungkin ini angkanya dari mana ya? Nah, angkanya itu berasal dari laporan posisi keuangan saat proses likuidasi per 1 Agustus. Nah, setelah saudara isi ya, kemudian tadi ada realisasi aset non-kas, lalu saudara hitung saldonya. Ya. Sampai dengan modal Cahyo. Karena di sini di proses pertama sudah menerima aset kas, ya, menerima kas 420, maka punya kas 540, lalu yang dilakukan adalah pembayaran ke pihak eksternal. Ada enggak? Nah, di sini ada macam-macam utang, ya. Macam-macam utang 360. Maka 360 ini dibayarkan dulu. Berarti ini di minus 360. Di sini minus 360. Setelah selesai baru dijumlahkan sisanya atau dikurangkan sisanya.
Lalu selanjutnya ya, di poin C adalah penutupan piutang Andi. Ya, tadi saya sampaikan bahwa untuk piutang Andi ya, karena yang memiliki hutang ini adalah sekutu, maka untuk penutupan Andi ini akan ditutup ke modal. Ya, jadi akan mengurangi ya modal dari Andi. Ya, maka di sini minus 60, lalu di sini juga minus 60. Sehingga untuk saldo setelah piutang penutupan piutang Andi ya, ini untuk piutang Andinya 0, tetapi untuk modal Andi itu 42 minus. Ya, 42 minus. Nah, karena di sini semua sekutu itu solvable ya, berarti Andi ini mampu untuk membayar dengan harta pribadi untuk kewajiban yang ditanggung atau yang dimiliki oleh firma. Ya, maka di sini Andi melakukan setoran. Ya, setoran sebesar yang minus sebesar berapa? 42.000. Maka di sini ada kas 42.000 sehingga total kas yang tersedia itu adalah 222. Kemudian ada utang Bagas, ada utang Cahyo, modal Bagas dan modal Cahyo. Untuk modal Andi ini 0. Ya, 0. Nah, dari 222 ini ya baru saudara distribusikan kepada pihak eksternal, pihak internal ya, yaitu sekutu. Tetapi kita utamakan yang utang dulu. Maka ini kita kurangkan 24, yang ini 36. Kemudian baru setelah itu kalau ada sisa baru ke modal Bagas dan juga modal Cahyo. Ya, maka kalau ini di total nilainya adalah sebesar 222. Sehingga saldo setelah likuidasi itu harus 0. Ya, jelas karena sudah tidak ada lagi akunnya. Ya, maka harus 0. Oke, ini untuk yang realisasi aset non-kas. Ya, untuk yang semua sekutu solvable. Lalu bagaimana jika Andi itu unsolvable? Ya, atau tidak solvable? Maka untuk proses yang pertama sampai dengan penutupan piutang Andi ini sama. Yang berbeda itu ada pada penutupan defisit Andi. Nah, kalau pada sekutu yang semua itu solvable, maka sekutu yang memiliki hutang, ya maksudnya dia minus gitu ya, dengan modalnya dia, maka dia bisa membayar berapa atau menutupi berapa kekurangan dari kewajiban yang harus ditanggung oleh firma. Ya, tetapi kalau sekutu tersebut unsolvable, maka yang menanggung ya kerugian itu adalah sekutu lain yang solvable. Ya, jadi yang menanggung adalah sekutu lain yang solvable. Berarti dalam kasus ini yang solvable itu adalah Bagas dan Cahyo. Maka 42.000 minus ini ya akan ditanggung oleh Bagas dan Cahyo dengan proporsi berarti 3:4. Ya, berarti 3/7 dikali 42.000. Maka untuk Bagas nanti menanggung 18.000, kemudian Cahyo 24.000, sehingga totalnya di sini adalah 42.000. Nah, setelah itu saudara hitung saldonya ya, setelah ada proses penutupan defisit Andi, maka setelah itu baru saudara berikan kepada sekutu ya 180 ini. Yang pertama hutangnya dulu baru modalnya 180. Oke, ini nanti kita dibayarkan
kemudian ini juga dikembalikan. Nah, totalnya harus 180.000. Sehingga saldo setelah likuidasi itu nilainya menjadi 0. Oke, ini untuk laporan likuidasi, baik itu yang solvable ataupun yang unsolvable. Nah, selanjutnya itu adalah jurnal, ringkasan jurnal. Nah, ringkasan jurnal ini akan dibuat berdasarkan dari setiap kejadian. Yang pertama itu adalah realisasi aset non-kas. Dari realisasi aset non-kas ini bisa kita catat ya, bagaimana jurnalnya. Yang pertama itu adalah karena ada realisasi aset non-kas, debitnya adalah kas karena bertambah. Kemudian debitnya yang lain itu adalah pengurangan modal dari masing-masing untuk menanggung rugi. Ya, baru kreditnya adalah aset non-kas. Oleh karena itu ini dicatat ya, realisasi aset non-kas. Oke. Ini untuk aset realisasi non-kas. Debitnya kas, kemudian modal, lalu aset non-kas. Jadi kalau tadi di tabel itu sudah benar, maka tinggal saudara jurnal saja berdasarkan dari tabel. Jadi supaya lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah untuk pembayaran macam-macam utang ya. Karena membayar utang berarti debitnya adalah macam-macam utang, kreditnya adalah kas. Ya, tinggal saudara pindah. Kemudian yang selanjutnya adalah penutupan piutang andi. Ya, berarti piutang ditutup ini kredit, debitnya adalah modal andi. Ya, tinggal kita jurnal. Selanjutnya karena ini yang solvable, berarti ini adalah setoran andi, ya. Maka di sini untuk setoran andi itu adalah ya debitnya kas, kreditnya adalah modal andi. Oke. Setelah mendapatkan setoran andi, maka kasnya menjadi bertambah, kemudian dibagikan kepada para sekutu ya. Dibagikan pada sekutu, yang utama dibayar itu adalah yang hutangnya dulu. Utang kemudian baru modal. Ya. Oke, ini untuk jurnalnya. Debitnya utang Bagas 24.000, utang Cahyo 36.000, modal Bagas 66.000, modal Cahyo 96.000, kreditnya kas. Sehingga setelah proses likuidasi ini, saldonya masing-masing itu semuanya 0. Oke, kemudian kalau untuk yang poin 2, jurnalnya sampai dengan ABC ini sama ya dengan yang jurnal sebelumnya ini. Hanya yang berbeda itu di poin D dan E. Nah, poin D dan E itu adalah ya penutupan defisit andi. Nah, karena ini penutupan defisit andi untuk sekutu yang tidak solvable, berarti untuk kerugian itu ditanggung oleh sekutu yang solvable. Sehingga untuk poin D itu debitnya adalah modal dari sekutu Bagas dan Cahyo, kreditnya adalah modal andi. Ya. Oke. Lalu yang terakhir untuk distribusi kas kepada sekutu ya, untuk pembayaran pada sekutu, karena sisa saldonya 180, maka ini digunakan untuk membayar hutang sekutu dulu, baru membayar modal yang
harus dibayarkan ke sekutu juga. Ya, oke. Ini angkanya dari sini. Jadi kalau buat jurnal ini ya saudara ini sudah bisa untuk membuat laporan likuidasi, maka membuat jurnal ini mudah, hanya tinggal memindah saja. Oke, itu untuk likuidasi langsung ya prosesnya. Jadi semua aset non kas itu diuangkan dulu atau dijual dulu sampai mendapat kas keseluruhan ya, sampai semua aset itu semua terjual, baru proses likuidasi ya, sehingga ini disebut sebagai likuidasi langsung. Berapapun ya, kalau misalnya rugi ya sudah rugi ya, maka kalau rugi itu nanti yang menanggung adalah sekutu. Oke, itu untuk likuidasi langsung. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Setelah tadi membahas likuidasi langsung, selanjutnya saya akan membahas untuk likuidasi berangsur ya. Nah, karena ini likuidasi berangsur, maka untuk proses ya pembayaran kepada pihak eksternal maupun sekutu itu memang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapan tersedianya dana atau tersedianya kas ya. Jadi kalau proses yang berangsur ini memang menunggu ya, tapi kalau sudah ada dana langsung dibagikan, lalu nanti menunggu lagi sampai dapat realisasi aset non kas. Kalau sudah dapat ya atau sudah terjual, lalu kita bagikan lagi atau kita bayarkan kepada pihak eksternal. Kemudian jadi berangsur ya, tidak langsung seperti yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya berapapun nilainya kita jual semua, kemudian baru di proses likuidasi. Kalau ini enggak ya, jadi bertahap. Nah, karena ini bertahap ya, berarti ada yang namanya kita nanti harus menentukan berapa jumlah pembayaran kepada sekutu karena bertahap ya. Bertahap untuk pembayaran. Kalau yang utama jelas untuk pembayaran itu pasti eksternal dulu diselesaikan. Tetapi pertanyaannya, kalau misalnya dari kewajiban eksternal sudah selesai, lalu untuk kewajiban kepada internal, ya maksudnya kepada sekutu, itu jumlah yang dibayarkan kepada sekutu, itu bagaimana untuk menentukan siapa yang mendapatkan itu lebih dulu? Apakah sekutu A, sekutu B, atau sekutu C, atau yang mana? Gitu ya. Nah, maka untuk pembayaran atau distribusi kas kepada sekutu itu bisa dilakukan dengan dua cara di sini. Yang pertama itu adalah ditentukan pada awal proses likuidasi. Berarti saat akan melakukan proses likuidasi itu sudah ditentukan di awal siapa yang akan menerima pembayaran terlebih dahulu. Nah, di sini untuk siapa yang nanti akan menerima dana lebih dulu itu dibuatkan program prioritas distribusi kas kepada sekutu. Ya. Lalu yang kedua adalah ditentukan pada saat pembayaran dilakukan. Jadi kalau misalnya sudah kewajiban selesai, baru ada sisa dana ya, maka saat itulah baru diberikan atau ditentukan kepada siapa kas ini nanti akan dibayarkan. Ya, jadi kalau sudah ada dana baru atau saat pembayaran kepada sekutu baru ditentukan. Tetapi kalau yang pertama tadi itu adalah sebelum melakukan proses likuidasi, kita sudah menentukan dulu. Ya, maka ini disebut sebagai program prioritas distribusi kas kepada sekutu. Nah, di contoh yang kedua nanti kita akan membahas keduanya, ya, baik itu nanti ditentukan dengan awal proses likuidasi atau yaitu dengan program prioritas atau akan ditentukan pada saat pembayaran dilakukan. Nah, kita akan masuk ke contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, di sini untuk firma KLM dinyatakan akan dilikuidasi karena usahanya dianggap tidak menguntungkan. Rasio pembagian laba ruginya Kathy
banding Lisa banding Mona itu adalah 5:3:2. Berikut ini adalah laba rugi posisi keuangan, laporan posisi keuangan firma per 1 Oktober 2020 sesaat sebelum likuidasi. Ya, di sini ada aset non kas ya 740, kemudian piutang Mona kas. Kemudian selanjutnya itu adalah ya untuk macam-macam utang. Ini ada utang Kathy, utang Lisa, lalu modal Kathy, Lisa dan Mona. Nah, kas yang diterima dari realisasi aset non kas itu didistribusikan pada akhir bulan. Ya, di sini berarti nanti setiap akhir bulan akan ada realisasi aset non kas. Nah, hasil realisasi aset non kas setiap bulan adalah sebagai berikut, ya, yaitu adalah aset non kas bulan Oktober ya, realisasi aset non kas dengan nilai buku 200.000 ya, itu adalah 150.000. Berarti untuk Oktober 2020 saat realisasi aset non kas ini firma itu rugi 50.000. Karena apa? Nilai bukunya 200, dijual itu 150.000. Lalu November 2020, realisasi aset non kas dengan nilai buku 250.000 itu adalah 180.000. Maka ini juga rugi. Ya, rugi 70.000 ya. Rugi 70.000. Kemudian yang selanjutnya itu adalah untuk yang Desember 2020 itu nilai bukunya itu ada 290, lalu dijual 200, berarti ada rugi 90.000. Nah, ketiga ini kalau di total ya nilai buku 200 tambah 250 tambah 290, ini nilainya harus sebesar 740. Jadi 740 ini direalisasikan selama 3 bulan. Nanti di akhir bulan. Oke. Nah, yang saudara akan kerjakan yang pertama itu adalah buatlah program prioritas distribusi kas kepada para sekutu PT KLM per 1 Oktober 2020. Ya, jadi kita akan buat berarti tadi kita menggunakan yang awal ya. Jadi ditentukan di awal sebelum proses likuidasi. Baru setelah itu adalah laporan likuidasi KLM apabila jumlah yang didistribusikan kepada sekutu ditentukan berdasarkan program prioritas dan pada saat kas itu didistribusikan kepada sekutu. Oke, yang pertama dulu ya, yaitu adalah kita akan buat dulu program prioritas. Baru nanti setelah itu kita buat laporan likuidasi. Nah, untuk template sebenarnya sudah ada, tinggal nanti saudara gunakan. Kita akan gunakan yang ini dulu. Ya, yang ini. Kita akan tentukan dulu siapa yang nanti akan mendapatkan pembayaran lebih dulu, sekutu mana. Oke. Kita masuk yang pertama. Saudara masukkan dulu ya nilai dari saldo modal ya yang ada di laporan posisi keuangan. Ya, saldo modal dari masing-masing sekutu, Kathy, Lisa dan Mona. Nilainya adalah sebesar 275 untuk Kathy, 175 untuk Lisa, lalu untuk Mona 120. Kemudian saldo utang ya. Di laporan posisi keuangan yang memiliki hutang itu adalah Kathy dan Lisa. Ya, yang memiliki Prus firma itu memiliki utang ke Kathy dan juga Lisa itu 25 dan 35. Nah, kalau di laporan berarti kalau ini saldo utang ini berarti akan menambah atau mengurangi dari hak sekutu kalau saldo utang
Ya, kalau saldo hutang berarti karena yang memiliki kewajiban membayar itu adalah firma, berarti ini adalah hak dari sekutu. Maka untuk saldo utang di sini menambah. Ya, 25 itu menambah, kemudian 35 menambah. Nah, ini kebalikannya dari piutang. Kalau piutang berarti yang memiliki hutang itu adalah sekutu. Sehingga ini bukan merupakan hak dari sekutu. Ini harus kita kurangkan dari hak sekutu. Maka ini kita minus. Sehingga hak sekutu yang sebenarnya berapa? Untuk Kathy itu 300.000. Lalu untuk Lisa itu 210, kemudian untuk Mona itu adalah 100. Kemudian selanjutnya ya, ini kita sudah tentukan. Oke, maaf ini tadi langkahnya kenapa langsung tiba-tiba. Ini sebenarnya sudah ada di handout. Ya, yang pertama ini tadi gini, menentukan hak setiap sekutu. Menentukan hak setiap sekutu. Hak setiap sekutu itu adalah modal ditambah utang ditambah utang dikurangi dikurangi piutang, ya. Nah, ini harus sudah kita tentukan. Baru setelah itu kita akan menentukan kemampuan menanggung rugi setiap sekutu, yaitu dengan cara hak sekutu dibagi dengan pembagian laba rugi. Nah, pembagian laba rugi untuk KLM itu adalah ya ini 5:3:2. Ya, berarti 5:3:2, maka di sini berarti pakai persentase aja ya. Pakai persentase berarti untuk rasio pembagian di sini 50%, kemudian 30%, lalu 20%. Selanjutnya tadi yang poin kedua itu adalah kemampuan menanggung rugi. Mana sekutu yang memiliki kemampuan menanggung rugi yang paling tinggi? Maka untuk melihat berapa nilainya, yaitu dengan cara hak sekutu dibagi dengan rasio pembagi. Berarti untuk Kathy itu adalah 300.000 dibagi 50. Maka ketemu 600.000. Kemudian untuk Lisa 210 bagi 30%. Ya, maka ketemu 700.000. Selanjutnya adalah untuk Mona itu 100.000 dibagi 20. Maka ketemu 500.000. Oke. Selanjutnya kita lihat tahap yang selanjutnya itu adalah menentukan sekutu yang mendapatkan prioritas pembayaran, yaitu dengan sekutu yang menanggung ruginya paling besar. Ya, sekutu yang menanggung kerugiannya paling besar. Ya. Jadi nanti yang mendapatkan prioritas pembayaran, kalau tadi dari hasilnya berarti yang mendapatkan prioritas pertama itu adalah Lisa. Maka prioritas pertama ini adalah untuk Lisa. Ya, untuk Lisa. Nah, untuk Lisa ya, untuk Lisa ini berarti berapa yang nanti akan menjadi atau yang diterima oleh Lisa, ya, yaitu dengan menentukan jumlah kas, yaitu kemampuan menanggung rugi terbesar dikurangi yang di bawah, ya. Jadi kalau saudara perhatikan di tabel, ini ada nilai 600, 700, dan 500. Maka untuk mengetahui berapa yang harus menjadi prioritas pembayaran, itu adalah nilai yang tertinggi dikurangi yang terendah selanjutnya. Berarti di sini adalah minus 100.000. Ya, dikurangi. Ya, jadi dikurangi yang rendah setelah tertinggi. Kan di sini ada 3.
Maka yang digunakan adalah 700 dikurangi 600. Nah, kemudian beberapa pembayaran untuk Lisa, yaitu adalah 100.000 dikali 30%. Maka pembayaran kepada Lisa itu adalah sebesar 30.000. Nah, setelah prioritas ini kita hitung, ya, selanjutnya adalah kita hitung yang ini. Berarti di sini 600, di sini 600, di sini 500. Maka di prioritas 2 yang mendapatkan itu adalah Kathy dan Lisa. Ya, Kathy dan Lisa ini mendapatkan, ya, karena di sini 600 500, maka di sini minus 100. Di sini juga minus 100 dikali dengan persentase. Berarti di sini 50.000, di sini nilainya 30.000. Yang nanti akan dibayar itu adalah yang di sisi tabel kanan. Ini adalah dasar untuk menentukan berapa pembayaran ke sekutu. Nah, setelah prioritas kedua ini dipilih, maka ya kemampuan untuk menanggung ruginya semua sama, 500, 500, 500. Maka kalau sudah 500, 500, 500 seperti ini, ya akan menggunakan rasio rugi laba. Ya, rasio rugi laba. Berarti untuk ini 500, ya berarti dikurangi 500 sampai dengan 0. Berarti 500 dikali 50%, berarti di sini 250.000. Kemudian di sini nilainya adalah 150. Lalu selanjutnya di sini adalah 100 ya. Oke. Nah, kemudian saudara total ya untuk pembayaran kas ke Kathy itu 300, lalu Lisa 210, kemudian Mona 100. Hanya siapa yang mendapatkan lebih dulu. Ya, ini baru yang namanya prioritas. Jadi nanti yang mendapat berarti Lisa dulu, setelah Lisa itu baru Kathy dan Lisa, setelah itu baru kepada 3 sekutu selanjutnya, yaitu dengan pembagian rasio rugi laba. Oke, kalau ini sudah selesai saudara buat, maka kita akan masuk ke laporan likuidasi. Nah, laporan likuidasi ya, yang pertama itu adalah saudara masukkan saldo sebelum likuidasi ini ya, yang asalnya dari laporan posisi keuangan. Tinggal saudara pindah ya nilainya. Ini kebetulan sudah ada ya, tapi untuk sumber itu dari laporan posisi keuangan sesaat sebelum likuidasi. Kemudian yang selanjutnya adalah akan saudara likuidasi ya, mulai dari kapan perusahaan ini melakukan proses realisasi. Yang pertama itu adalah saat bulan Oktober. Realisasi aset non-kas itu nilainya adalah sebesar, realisasi aset non-kas itu nilainya sebesar 150 dijual, nilai bukunya 200. Maka ini kita isikan ya. Di sini 150 ya. Kemudian di sini 200.000. Berarti ada rugi ya. Nah, ada rugi 50.000 ditanggung oleh sekutu ya. Ini 50%, ini 30%, ini 20%. Maka ketemu nilainya sebesar ya sekian. Setelah selesai, saudara realisasi, hitung dulu saldonya. Ini kebetulan sudah ada. Kalau belum ada, silakan saudara hitung saldonya. Selanjutnya, ya, langkah kedua setelah menerima realisasi, lakukan pembayaran utang dulu. Pembayaran utang itu sebesar 170, maka ini minus 170. Kemudian pembayarannya dengan menggunakan kas 170.000. Oke, selanjutnya adalah
dihitung kembali. Ya, dihitung kembali. Oke, kalau sudah, ya, berarti sisa kasnya itu adalah sebesar 20.000. Nah, 20.000 ini ya mau kita berikan ke siapa? Gitu ya. Nah, 20.000 ini kita lihat dari program ya. Program yang pertama itu adalah Lisa, yaitu sebesar 30.000. Tetapi yang dibayarkan itu hanya 20.000. Ya. Nah, 20.000 ini akan kita berikan seluruhnya ke Lisa. Tetapi saat diberikan ke Lisa, kita lihat dulu apakah ada utang yang harus dibayarkan oleh firma ke Lisa. Ya. Nah, itu kita lihat di tabelnya. Ya, tabelnya kita lihat untuk Lisa itu ada utang. Maka yang kita bayarkan dulu itu adalah utangnya. Ya, maka di sini utang 20.000 kita lunasi. Keliru. Ya. Kita kurangi, kemudian ini kita bayarkan. Jadi diselesaikan dulu utangnya. Baru setelah itu modalnya. Ya. Nah, kalau sudah berarti ini kita isi saldonya. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Ada kejadian antar transaksi, baru kita hitung saldo akhirnya berapa. Ya, jadi yang bayarnya yang paling urgent dulu, hutang dulu yang kita selesaikan. Ya, hutang harus diselesaikan dulu. Baik, yang selanjutnya adalah di bulan November. Di bulan November untuk realisasi aset non-kas itu nilainya adalah nilai buku 250.000, kemudian kasnya 180.000. Nah, ini kita masukkan ya ke tabel. Ini 180, kemudian aset non-kasnya 250. Berarti ada sisa 70.000. Ya, 70.000 ini akan dibagikan ya kerugiannya kepada para sekutu sesuai dengan proporsi pembagian laba rugi. Berarti Kathy 5/10 dikali 70.000 ya. Kemudian untuk Lisa 3/10 dikali 70.000. Lalu untuk Mona 2/10 dikali 70.000. Oke, kemudian diisikan saldonya. Nah, ini sudah diisikan. Jadi diisikan saldonya. Oke. Jika sudah, baru ya, karena di sini hutang sudah tidak ada ya, sudah habis, maka langkah selanjutnya adalah distribusi kas kepada sekutu untuk nanti menyelesaikan ya paling tidak hutangnya dulu. Tetapi berapa jumlahnya ya? Maka kita lihat di program. Kita kembali ke program. Ya, untuk program ya, program ini tadi Lisa itu kan sudah membayar 30.000. Ya, 20.000. Berarti masih ada sisa ya, masih ada sisa 10.000. Oke, kita coba hitung di sini apakah ada tempat ya. Oke, ini saya geser dulu. Ya. Tadi prioritas pertama ini kan dibayar 20.000. Kemudian yang kedua itu adalah kita akan mendistribusikan 180. Nah, 180 ini mau kita bayar ke siapa? Yang pertama, ke prioritas pertama dulu. Tadi prioritas pertama itu adalah 30.000 dan masih ada sisa 10.000. Ya, masih ada sisa 10.000. Lalu yang selanjutnya itu adalah di prioritas yang kedua. Nah, di prioritas yang kedua itu nilainya adalah 50 dan 30. Nah, ini tinggal kita pindah 50 dan 30. Ya, berarti totalnya sudah 90.000.
ya. Nah, 90.000 yang lain ya karena sudah masuk ke prioritas yang ketiga, berarti ini menggunakan perbandingan laba rugi. Ya, berarti ini 50, 30, 20 dikali 90.000. Ya, maka ketemu nilainya 45, 27, 18. Sehingga totalnya di sini adalah 180. Nah, tetapi kita lihat untuk Kathy itu mendapatkan 95, Lisa itu totalnya 67, lalu Mona itu 18. Nah, masing-masing ini nanti akan kita berikan ya, tetapi ingat utang dulu yang kita lunasi. Ya, utang. Maka selanjutnya itu adalah untuk utang. Ya, untuk utang itu adalah ini sebesar sebesar 25. Kemudian di sini 15. Ya. Yang Kathy berarti tadi sisanya adalah 95 dikurangi 25, berarti ada sisa 70.000. 70.000 kita berikan ke modal, ya modal kita kurangkan. Kemudian untuk Lisa itu tadi 67, berarti di sini adalah 52. Selanjutnya karena Mona tidak ada utang Mona, maka di sini langsung mengurangi modal. Sehingga sisanya untuk piutang Mona di sini ada 20 ya, kemudian aset non kasnya 290, lalu di sini untuk saldo akhirnya modal Kathy 145, kemudian Lisa 87, lalu Mona 78. Itu di akhir November. Selanjutnya di bulan Desember. Untuk di bulan Desember, realisasi aset non-kas nilai buku itu adalah 290, nilainya adalah sebesar 200. Oke, maka ini 200 masuk ya. Kemudian ini berkurang 290, maka 90.000 ini ditanggung oleh Kathy, Lisa, dan Mona. Ya, berarti 90.000 dikali 5/10, 3/10, dan 2/10. Selanjutnya ya, karena sudah masih ada piutang Mona ya, berarti kalau piutang Mona ini yang harus menanggung itu adalah Mona ya, karena yang berutang adalah Mona, maka kita ambil saja dari modal Mona. Ini diambil dari modal Mona 20.000, di sini 20.000. Sehingga untuk piutang Mona menjadi 0, lalu modal Mona itu menjadi 40.000. Ya. Lalu yang terakhir ya, karena program prioritas ini sudah pada tahap yang terakhir atau prioritas ketiga, maka apabila ada sisa kas yang akan didistribusikan pada sekutu, maka dasarnya adalah rasio laba rugi. Sehingga untuk yang terakhir di sini dari 200.000 ini kita distribusikan menggunakan laba rugi. Berarti ini 50%, ini 100.000. Kemudian Lisa ini 30% ya. Lalu untuk Mona 20%. Sehingga saldo setelah likuidasi ini nilainya adalah 0. Ya, nilainya adalah 0. Ya. Nah, untuk yang dengan awal atau dengan prioritas awal ya, ditentukan di awal. Nanti untuk berdasarkan untuk jurnal yang dibuat sama ya seperti yang di likuidasi langsung ya, tinggal saudara ikuti dari tabel ya, tinggal mana yang di debit mana yang di kredit gitu ya, sama
Jadi kalau saudara bisa mengerjakan kolom, otomatis jurnal sangat mudah, tinggal saudara contoh dari kolom. Oke, itu untuk contoh yang pertama, yang prioritas ditentukan pada awal proses likuidasi, yaitu dengan saudara membuat program prioritas distribusi kas kepada sekutu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Setelah tadi saudara kita membahas untuk pembayaran distribusi kas dengan menentukan di awal proses likuidasi dengan membuat program prioritas distribusi kas kepada sekutu. Yang selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk bagaimana pembayaran distribusi kas itu ditentukan pada saat pembayaran dilakukan, ya. Nah, ini contoh soalnya sama, ya, dengan menggunakan contoh 2, hanya untuk pembayaran itu dilakukan saat akan membayar, gitu ya. Jadi kita selesaikan dulu semua transaksi, kemudian saat pembayaran baru kita tentukan siapa yang akan mendapatkan dana, gitu ya, atau mendapatkan distribusi dana, gitu ya. Oke, kita lihat di Excel-nya dulu. Yang pertama, ya, untuk bulan Oktober, jadi kita mulai dari proses realisasi di bulan Oktober dulu, yaitu adalah realisasi aset non-kas. Nah, realisasi aset non-kas ini nilainya itu untuk realisasi aset non-kas tadi sebesar 200.000 nilai buku, kemudian harganya 150. Nah, ini akan ditanggung oleh sekutu, sama ya seperti yang sebelumnya. Ya, jadi akan ditanggung oleh sekutu, yaitu sebesar 50.000, tinggal dibagi berdasarkan pembagian laba rugi. Selanjutnya adalah pembayaran utang. Nah, ini dibayar utang sebesar 170.000 ya dengan uang yang masih tersedia, yaitu 150. Maka masih ada sisa 20.000. Nah, 20.000 ini nanti akan dibagikan, ya, kita dengan menggunakan atau ditentukan berdasarkan saat dibagikan. Nah, setelah proses pembayaran macam-macam utang, baru kita akan menentukan dulu kepada siapa 20.000 ini nanti akan diserahkan, ya. Oke, nah ini kita akan hitung dulu. Kita yang pertama langkahnya kita lihat di handout, yaitu adalah menentukan hak setiap sekutu. Yang pertama adalah menentukan hak setiap sekutu, yaitu modal sekutu tambah utang sekutu dikurangi piutang sekutu. Nah, ini sama seperti yang tadi, hanya untuk modal, ya. Untuk modal ini kita masukkan dulu utang, ya. Utang nggak apa-apa dimasukkan dulu. Kalau di handout itu modal nggak masalah, mana aja dulu boleh. Yang penting ketiga unsur ini jangan sampai ada yang terlewat. Tadi Kathy dan Lisa, ya, ini 35 2535. Tapi untuk modal sekutu, ya, ini bukan berasal dari laporan posisi keuangan, tetapi adalah nilai yang ini. Nah, ini yang kita masukkan. Nilai ini yang kita masukkan, yaitu adalah 250, 160 sama 110. Jadi bukan yang atas, tapi setelah ada realisasi dan pembayaran. Maka di sini nilainya adalah ya, 250, 160 sama 110. Kemudian di sini hanya ada piutang mona itu dikurangi 20, sehingga hak sekutu per 31 Oktober 2020 adalah sebesar ini, 275, 195, 90. Lalu yang kedua itu adalah menutup rugi aset non-kas ke hak setiap sekutu sesuai dengan persentase. Nah, kita lihat dulu untuk sisa aset non-kas itu nilainya berapa sih?
sisa aset non-kas itu nilainya adalah 540. Nah, 540 ya, kalau misalnya ini tidak bisa direalisasikan, berarti kan ini adalah rugi. Rugi yang ditanggung oleh para sekutu. Nah, ini seolah-olah ya, ini tidak bisa terjual di bulan November. Maka ini adalah kerugian. Ya, rugi sisa aset 540 dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan perbandingan. 5:10 ya, kemudian 30%, lalu 20%. Nah, karena di sini ada defisit Mona ya, Mona defisit ya. Nah, defisit Mona ini ya, ini akan ditanggung oleh, ini kita total dulu setelah ada rugi ya, ini 5.000, 33.000 sama 18.000 ya. Nah, karena Mona ini defisit ya, maka ini ditanggung oleh sekutu yang masih belum defisit. Artinya masih nilainya positif gitu ya. Dibagi menurut apa? Menurut persentase. Berarti kalau Kathy kan sama Lisa 5:3. Berarti ini 5/8 ya. Lalu Lisa itu 3/8. Maka ya untuk Kathy itu tadi adalah 5 dibagi 8 dikali 18. Maka ketemu di sini minus 11.250. Ya. Lalu untuk Lisa itu ketemu nilainya 6.750 minus. Sehingga di sini minus 18.000. Maka saat penutupan defisit Mona ya, ini saldonya menjadi minus 6.250, kemudian Lisa 26.250 ya, kemudian Monanya 0. Lalu Kathy ternyata ini juga defisit, maka ini ditutup dari Lisa. Maka di sini ya, untuk Kathy ditutup 6.250, yang diambil dari Lisa 6.250 ya, dikurangi 6.250, sehingga pembayaran ini dilakukan kepada Lisa 20.000 ya. Maka 20.000 ini kembali lagi, ini dibayarkan dulu untuk utang utang Lisa ya, utang Lisa 20.000 ya. Maka di sini utang Lisa berkurang 20.000, kasnya berkurang 20.000. Oke, itu untuk distribusi kas di bulan Oktober. Selanjutnya ada realisasi untuk bulan November. Di bulan November realisasinya adalah sebesar 180.000. Ini 180.000. Di sini 250. Nah, sisanya sama, ini ditanggung oleh 3 sekutu. Ya, sesuai dengan persentasenya. Kemudian distribusi lagi. Oke, kita hitung lagi untuk distribusi 180. Kita hitung dulu modalnya. Nah, modal ini diambil dari modal yang ini. Ya, modal yang ini. Modal yang ini. Yaitu 215, 139 sama 96.000. Ya, kita ambil dari yang situ. Oke. Lalu utang sekutu. Utang sekutunya masih berapa ya? Untuk utang sekutu masih 15 Lisa, Kathy 25. Oke, kita masukkan. Kemudian piutang masih ada ya 20.000. Ya. Lalu haknya berapa? Nah, setelah menemukan hak, haknya berapa, lalu aset yang masih belum terjual itu nilainya adalah sebesar 290. Nah, 290 ini harus kita bagikan jika memang nanti aset non-kas ini tidak bisa terjual.
Nah, dibagi menurut persentase laba rugi. Ya, 290 dikali 5/10 atau 50%, 30%, 20%. Maka ketemu 145 minus ya. Lalu di sini 87, lalu ini 58. Berarti ini dibayarkan ke ya, untuk Cathy 120 ya. Untuk Cathy 120. Jadi haknya para sekutu. Oke, sebentar. Ini hak para sekutu. Ini keliru. Ya. Oke, gini. Ya. Oke. Maka di sini hak para sekutu ya. Ini 240 ya, kemudian 154, kemudian ini 76. Lalu selanjutnya rugi itu adalah 290 dikali ya 50%, lalu ini 30%, ini 20%. Sehingga untuk pembayaran ke Cathy itu 95.000, Lisa 67.000, Mona 18.000. Ini kalau kita total nilainya adalah sebesar 180.000. Maka pada tabel likuidasi ya, ini kita isikan. Yang utama adalah utang dibayarkan dulu. Ya. Maka di sini untuk saldo akhir setelah distribusi itu masih ada piutang Mona 20, aset non kas 290, lalu sisa modal Cathy, Lisa dan Mona. Oke, selanjutnya adalah pada bulan Desember ada realisasi sebesar ya, realisasi sebesar mana kita lihat 200.000 untuk 290. Maka ini saya buka dulu. Di sini itu adalah untuk ya realisasi aset non kas itu 200.000, 290 ini kita kurangkan, sisanya adalah kita alokasikan ruginya ke modal. Maka ada modal saldo ya 200.000, lalu piutang Mona masih 20.000, kemudian modal Cathy, Lisa dan Mona sekian. Nah, ini ditutup dulu ya, Mona 20.000 diambil dari modal Mona, sehingga sisanya untuk saldo itu menjadi 200.000 itu kasnya, kemudian modal Cathy 100.000, Lisa 60.000, 40.000. Nah, untuk distribusi kasnya sudah kita hitung berdasarkan ini ya. Langsung saja saudara kurangkan atau bisa saudara cari dengan perbandingan, harusnya sama dengan modal yang masih tersisa. Maka di sini nilainya menjadi 200.000 untuk kasnya, kemudian modal Cathy 100.000, Lisa 60.000, Mona 40.000. Sehingga saldo setelah likuidasi itu adalah 0. Pasti, kalau saldo setelah likuidasi itu nilainya harus 0. Apabila saudara masih ada sisa nilai di situ, maka berarti ada yang keliru di bagian perhitungan atau pada laporan likuidasi. Oke. Nah, setelah ini kemudian saudara coba buat jurnalnya. Nah, di sini jurnalnya itu adalah yang distribusi saja. Jadi kalau yang lainnya seperti realisasi itu sudah dicontoh likuidasi langsung. Yang berbeda ini hanya di distribusi kas kepada sekutu. Sebagai contoh untuk tanggal 31 bulan 10 2020 ya, karena tadi kita lihat di tabel ya. Ya, tabel ini. Di tabel itu adalah debitnya utang Lisa ya, kreditnya adalah kas. Maka di jurnal tinggal kita pindah saja.
tang Lisa debit, kreditnya adalah kas. Selanjutnya di bulan November itu adalah ini. Nah, ini tinggal saudara buat jurnalnya. Debitnya kreditnya kas, ya, debitnya adalah ini 5. Tinggal saudara pindahkan. Nah, ini hanya yang distribusi saja. Tapi yang lain tetap harus di jurnal. Ya. Ini sama, hanya yang diambil adalah yang ini. Berarti modal Kathy, Lisa, Mona, kreditnya adalah kas. Oke, ini kreditnya adalah kas. Ya. Oke. Jadi untuk prioritas awal, ya, dengan ditentukan saat pembayaran kurang lebih mirip atau malah sama, ya. Jadi tinggal bagaimana saudara nanti akan atau disesuaikan dengan kasus yang diminta. Ya, jurnal sama seperti yang tadi saya sampaikan, tinggal saudara lihat pada tabel laporan likuidasi. Ya. Oke, itu untuk likuidasi firma. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk pembahasan video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.